Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai dari kita, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertata dalam pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semusim berlalu.
Bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Amin. Mari masuk berbagi dengan hati bersyukur.
Berapapun harga yang harus kita bayar, kita akan tetap setia melayani Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan selama 1 jam. Permata hatiku. Ku datang padamu.
Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Sore hari ini kita berkumpul di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih-lebih saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa sidang jemaat Tuhan di sini yang kenal saya, tapi karena ada peribahasa yang berkata tak kenal maka tak sayang, jadi saya mau disayang oleh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Artina Tarigan. Saya sama seperti Ibu Gembala, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pelayanan saya di daerah Barurejo ke arah selatan. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu daerah Pedotan, ya tidak jauh dari Pedotan tempat saya. Kami ada di desa. Dan puji Tuhan, saya memiliki 2 orang anak ada bersama-sama kita saat sore hari ini. Dan bersyukur karena kemurahan Tuhan, perjalanan kami dari rumah sampai ke tempat ini dihantar Tuhan dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa bersama-sama berbakti saat sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Alkitab kita, di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayatnya agak panjang ini, tapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, mungkin saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-18. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tubuh berhala Baal yang didirikan ayahnya, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak
Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya beri judul adalah sikap dalam menghadapi masalah. Judulnya adalah sikap dalam menghadapi masalah. Masalah, apa itu masalah? Masalah itu adalah persoalan yang harus diselesaikan. Masalah bisa menghampiri siapa saja. Apakah dia seorang wanita, seorang pria, tua, muda, anak kecil, dimanapun dia berada, masalah itu bisa menghampiri kehidupan setiap umat manusia. Apakah dia orang percaya, apakah dia bukan orang percaya, masalah bisa menghampiri semua orang. Nah, pada saat pembacaan kita ini, kita belajar Yosafat. Di sini saya ambil tentang Yosafat. Siapa itu Yosafat? Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 22, ini saya bacakan sedikit supaya mengingatkan kita siapa itu Yosafat. 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai 45. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba anak Silsi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Ini adalah sedikit memberikan pengertian bagi kita. Siapa itu Yosafat? Yosafat adalah seorang raja yang masih muda. Dia seorang raja pada waktu dia berumur 35 tahun.
ini adalah termasuk masih muda. Yosafat ini adalah orang yang mencari Allah. Yosafat ini adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Yosafat ini adalah yang memiliki kerajaan yang kuat, yang kokoh, yang kaya, ia terhormat, ia disegani. Terlihat di mana banyak orang-orang raja-raja di sekitarnya memberikan upeti, memberikan persembahan kepada Raja Yosafat. Tetapi di 2 Raja-Raja pasal 3 kita melihat Yosafat yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang setia, yang mengikuti akan perintah Tuhan, juga mengalami yang namanya permasalahan. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Yosafat? Kalau kita baca di ayat yang ke-7 daripada 2 Tawarik pasal yang ketiga tadi, di mana dikatakan bahwa mereka ini akan berperang. Nah, mereka akan berperang setelah mereka di dalam perjalanan mau menghadapi musuh, maka dikatakan, kita baca supaya nggak salah ya. Dua Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Mereka mengadakan perjalanan di mana mereka akan menghadapi sebuah peperangan yang hebat. Tetapi setelah mereka berjalan 7 hari, di sini dikatakan mereka tidak memiliki air. Air itu sangat dibutuhkan. Itu sebuah atau yang harus dimiliki. Karena apa? Air itu dapat menyegarkan. Tetapi di sini mereka tidak mendapatkan air. Di mana-mana tidak dapat air. Ternak-ternak mereka tidak mendapatkan minum. Jadi persoalan pertama yang mereka sedang hadapi adalah tidak adanya air. Dan yang kedua, mereka mempunyai permasalahan yang besar, yaitu peperangan melawan Raja Moab. Coba kita pikirkan, coba kita bayangkan. Tentara yang harus berperang tidak memiliki air. Apa yang akan terjadi? Belum berperang, mereka sudah lemah duluan, lemas duluan. Karena apa? Mereka haus. Kalau mereka haus, tidak ada yang menyegarkan jiwa mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk berperang. Ini masalah yang besar. Karena apa? Kalau ternak-ternak mereka tidak dapat air, ternak-ternaknya juga bisa mati. Para tentara-tentara mereka juga bisa lemas, bisa lemah, tidak berdaya, apalagi mau berperang. Jadi mereka memiliki 2 permasalahan yang hebat. Yang pertama, mereka tidak punya air, sementara musuh di depan sudah menunggu mereka. Tetapi Yosafat, dia punya cara yang baik. Dia punya cara yang baik di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan yang dia hadapi. Dia punya
di dalam persoalan permasalahan yang kita hadapi. Apa yang kita akan capai itu akan tergantung dari sikap kita, dari cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan, sebuah pergumulan. Kalau kita menyelesaikannya atau cara kita dengan cara yang tidak baik, maka hasil yang kita terima adalah hasil yang tidak baik juga. Tetapi kalau kita menyelesaikannya dengan pikiran yang baik, dengan sikap hati yang baik, maka yakin dan percayalah, persoalan seberat apapun hasilnya akan tetap baik. Yosafat, kita perlu belajar dari Yosafat. Dia punya permasalahan yang besar, dia punya persoalan yang luar biasa. Tetapi Yosafat, apa yang dia lakukannya? Kita baca di dalam ayat yang ke-11. Ini yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tantangan hidup, ketika dia menghadapi permasalahan yang besar. Yang pertama yang dia lakukan tercatat di dalam ayat yang ke-11 dari kitab 2 Raja-Raja. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, kunci dari kehidupan daripada Yosafat ketika dia menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Yang pertama yang dia lakukan adalah Yosafat minta petunjuk Tuhan. Yosafat dalam dia menghadapi permasalahan yang besar, dalam dia menghadapi kekurangan air, tidak ada air, Yosafat datang meminta petunjuk Tuhan melalui Elisa, melalui hamba Tuhan. Yosafat dia minta petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana harus kita bertindak? Bagaimana harus kita berlaku dengan menghadapi persoalan yang besar ini? Karena di sini tidak ada air. Kalau tidak ada air, para tentara kita pasti lemah, tidak berdaya. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada daya untuk berperang. Ternak-ternak kita juga bisa mati. Sehingga dia katakan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya melalui perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Karena pada zaman dahulu Tuhan hanya berbicara melalui nabi-nabinya. Tuhan berfirman hanya melalui para nabi-nabinya. Jadi Yosafat dia tahu kalau pada seorang nabi, seorang hamba Tuhan, di situ ada perkataan Tuhan. Di situ ada petunjuk daripada Tuhan. Di situ ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup kita, apapun rencana kita, apapun cita-cita kita mungkin, atau sekalipun ada masalah, beban hidup yang kita alami, mari datang kepada Tuhan. Jangan andalkan akal pikiran manusia, tetapi datang andalkan Tuhan. Datang minta
Tuhan, ini masa-masa sulit. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku mau sekolah. Apa yang harus aku kerjakan? Aku harus sekolah kemana? Minta petunjuk daripada Tuhan. Dalam rumah tangga kita, Tuhan, rumah tanggaku seperti ini. Ada banyak tantangan, rintangan. Ada banyak persoalan yang sedang kami hadapi. Apa yang kami harus kerjakan, Tuhan, supaya keluarga kami ini tetap ada dalam kebersatuan? Sebab kalau kita melihat hari-hari ini, tantangan, rintangan bukan semakin sedikit, tetapi semakin banyak. Demikian juga para anak-anak pemuda dan remaja, pemudi, dalam mencari pasangan hidup, jangan hanya menggunakan pemandangan saja, tetapi datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Supaya apa? Karena apa yang berasal daripada Tuhan itu adalah baik adanya. Amin, Bapak Ibu. Baik adanya. Mungkin diselimuti dengan permasalahan, tetapi yakin dan percaya di dalam permasalahan itu terlihat kemuliaan Allah, terlihat kuasa Allah. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan bahwa jangan lupakan Tuhan dalam rencanamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan katakan, jangan lupakan Tuhan dalam setiap rencanamu. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Rencana kita berhasil, rencana kita bisa terlaksana, kata Amsal. Itu bisa terlaksana apabila Tuhan dilibatkan di dalamnya. Jadi mari seperti Yosafat yang selalu meminta petunjuk, meminta nasihat daripada Tuhan, meminta jalan keluar daripada Tuhan. Demikian juga dengan hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara semua. Mintalah petunjuk dan nasihat daripada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat manusia terbatas adanya. Kalau kita meminta petunjuk kepada manusia yang menurut kita pintar, tetapi setiap nasihat-nasihat itu tidak lebih indah selain nasihat dan petunjuk daripada Yesus Kristus. Yosafat, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah tidak pernah mengecewakan. Maka dia katakan, kita cari seorang nabi, seorang yang dipakai Tuhan menjadi perantara kita kepada Tuhan. Karena zaman dulu Tuhan memakai nabinya, memakai hamba-hambanya menjadi saluran suara Tuhan kepada umat-umatnya. Yosafat tahu itu dan dia datang kepada nabi. Dan bagian yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat ketika ada tantangan, ketika ada musibah, ketika ada masalah, itu tercatat di dalam ayat yang ke-12. Saya akan bacakan di ayat yang ke-11 mulai. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkata
kepada Elisa. Yosafat berkata begini, setelah dikasih tahu bahwa di sini ada Elisa yang dulu adalah pelayan Elia. Apa jawaban Yosafat? Dia katakan, memang padanya ada firman Tuhan. Artinya apa? Yosafat menghormati Elisa. Walaupun tadi dikatakan Elisa adalah pelayan Elia, tetapi Yosafat katakan memang padanya ada firman. Yosafat seorang raja, seorang yang terhormat, seorang yang kaya raya, seorang yang disegani, tetapi Yosafat menghargai seorang hamba Tuhan. Yosafat tidak memandang remeh, tidak memandang rendah Elisa yang adalah notabene dulu hanya sekedar pelayan daripada Elia. Yosafat dia tahu menghargai seorang nabi. Yosafat tahu menghargai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak dan firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita sama-sama menghargai seorang hamba Tuhan. Siapapun dia hamba Tuhan. Di sini Elisa dikatakan dia dulu adalah pelayan Elia. Elia adalah orang yang hebat, tetapi Elisa juga dihargai oleh Yosafat. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya meminta petunjuk daripada Tuhan, tetapi di muka bumi ini hamba Tuhan, seorang nabi, kalau sekarang seorang gembala pun itu adalah sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi mari kita belajar menghargai hamba Tuhan, menghargai pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun dia, dimanapun dia melayani, apapun jabatannya, walaupun dia tidak sepintar. Sekarang kan banyak orang melihat hamba-hamba Tuhan hebat di YouTube, mengagung-agungkan hamba Tuhan yang ada di YouTube. Karena apa? Setiap hari menyampaikan firman Tuhan, punya jemaat yang ribuan, mengagung-agungkan, tetapi lupa dengan hamba Tuhan yang kecil. Tetapi firman Tuhan katakan Yosafat, dia tahu menghargai seorang hamba Tuhan yang walau kelihatan kecil. Yosafat yang punya kedudukan tinggi, yang punya harta kekayaan yang besar, dia dihormati, tetapi dia tidak pakai kekayaannya untuk membangkitkan, untuk meremehkan seorang hamba Tuhan. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara, mari belajar menghargai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu muda, hamba Tuhan itu sudah lanjut usia, hamba Tuhan itu mungkin menurut pikiran kita tidak sepintar para hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube, tetapi mari hargai seorang hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa mengatakan aku menghargai Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai seorang hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini? Sebab Tuhan katakan di dalam Wahyu 19 ayat 2, Tuhan itu membalaskan darah para hamba-hambanya. Artinya apa? Kalau kita menyakiti hati hamba Tuhan, maka kita tidak berhubungan dengan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa kepada
menghargai seorang pelayan Tuhan. Dia tidak pakai kedudukannya yang hebat. Dia tidak memandang remeh Elisa. Walaupun Yosafat adalah orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi bagi Yosafat, seorang hamba Tuhan, tetap patut dihargai. Karena apa? Itu adalah bentuk daripada Yosafat menghargai daripada Allah yang dia sembah. Dia menghargai seorang hamba Tuhan. Itu bentuk daripada Yosafat taat kepada Allah yang dia sembah selama ini. Ada banyak ayat-ayat sebenarnya, cuman karena waktu kita masuk ke dalam yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Yosafat, yang itu tercatat di dalam ayat 17 sampai ayat 18 daripada 2 Raja-Raja. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Ketika firman Tuhan, ketika suara Tuhan yang disampaikan melalui Elisa, di mana dia katakan, memang kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Masalah mereka tadi apa? Yaitu air. Dan masalah yang kedua adalah peperangan dengan Moab. Datang firman Tuhan, dan respon yang baik daripada Raja Yosafat adalah dia percaya akan kuasa Tuhan. Yosafat ketika dia dengar firman Tuhan, Yosafat percaya akan firman Tuhan itu. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Di mana peperangan, ada permasalahan yang besar, tetapi Yosafat percaya di mana kota Moab ini adalah kota yang memiliki kota-kota yang bergumul, kota-kota yang kuat, punya benteng-benteng pertahanan yang kuat. Mereka punya strategi yang hebat dalam peperangan. Tetapi Yosafat yakin dan percaya kalau firman Tuhan disampaikan, maka saya yakin dan percaya, kata Yosafat, bahwa Allahku itu lebih besar dari permasalahan yang sedang terjadi. Yosafat yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang dia sembah adalah kuasa yang dahsyat, yang hebat, yang tidak dapat dikalahkan oleh pasukan-pasukan daripada negara Moab. Yosafat yakin dan percaya. Secara manusia mustahil ada air yang mereka akan dapatkan. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Yosafat langsung berkata, ya, aku percaya apa yang disampaikan itu aku akan terima. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita menghadapi persoalan tantangan. Persoalan yang kita hadapi mungkin sangat rumit. Secara akal pikiran kita, bagaimana Tuhan aku harus melepaskan persoalan ini? Bagaimana Tuhan? Bagaimana mungkin usahaku bisa maju dalam keadaan seperti ini? Semuanya serba sulit, semuanya serba susah, semuanya serba dan serba tidak mungkin. Tetapi yakin dan percaya, bagi Allah tidak ada perkara yang tidak mungkin.
Markus 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sesulit apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara percaya akan kuasa Tuhan, maka saya yakin dan percaya permasalahan yang katanya sudah serba sulit, serba susah, keadaan zaman yang saat ini mustahil supaya bangkit usaha Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam Lukas 1 ayat 37 di situ dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi manusia mungkin sulit, bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada satupun perkara yang mustahil. Sebagai contoh, Bapak Ibu pastinya tahu, di dalam kitab Kejadian ada Abraham dan Ibu Sarah. Tidak mungkin memiliki anak, usia sudah lanjut, secara medis tidak mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan bahwa lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Abraham seorang anak yang bernama Ishak. Sehingga apa? Kesusahan yang ada terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Abraham sekarang digantikan dengan ada sukacita, dengan ada kebahagiaan, dengan ada ketertawaan. Karena apa? Masalah yang dihadapi mereka adalah tentang keturunan, dan itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Secara manusia gak mungkin, gak bisa Ibu Sarah melahirkan. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sulit bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita merasa semua toko sama saja, toko satu ini sama, toko yang satu sama, usaha ini sama juga dengan usaha yang satunya. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, akan ada perbedaan dilakukan oleh Tuhan. Dan bagian yang keempat terakhir adalah ketika ada permasalahan itu pun Yosafat tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan dibuat alasan permasalahan membuat Bapak Ibu tidak memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jangan jangan kita katakan, oh masalahku besar, pergumulanku berat, sehingga apa yang keluar dari mulut kita hanya sumut-sumut dan sumut-sumut. Tetapi mari belajar dari permasalahan yang ada, ucapkan korban persembahan syukur kepada Tuhan. Mari tetap lakukan korban persembahan kita kepada Tuhan. Apa? Korban persembahan itu banyak jenisnya. Korban ucapan syukur melalui bibir mulut kita, korban ucapan syukur melalui doa-doa kita, korban ucapan syukur melalui tenaga kita. Jangan sampai kita berkata, oh sekarang usahaku susah, usahaku sepi, bagaimana aku mau memberi kepada Tuhan? Jangan lakukan itu. Tetapi tetaplah lakukan firman Tuhan, maka engkau akan
yang dahsyat. Hasil yang diterima oleh Yosafat ketika dia mencari petunjuk kepada Tuhan, dia menghargai hamba Tuhan, dia percaya akan kuasa Tuhan, dan dia memberikan korban persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka di situ berkat itu terjadi, yaitu jawabannya di dalam ayat 17 dan 18. Di situ apa yang mereka perlukan tadi? Mereka disiapkan air. Mereka mendapatkan air. Ini adalah sebuah kebutuhan yang luar biasa. Dengan adanya air, mereka segar. Kalau mereka segar, mereka akan mampu berperang. Sehingga ketika mereka segar, ketika mereka kuat, ternak-ternak mereka pun kuat, bisa mengangkut barang-barang. Kita baca di dalam ayat 24 sampai 25 daripada 2 Raja-Raja. Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan baca di dalam ayat 24. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset yang saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditempati oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Bapak Ibu nanti bisa baca selanjutnya, di mana di sini Raja Yosafat bersama dengan teman-temannya mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka sanggup menumpas raja-raja Moab. Bahkan dikatakan mereka ini menguasai segala ladang-ladang yang ada di kota Moab. Mereka, Yosafat, mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka mengalami pertolongan yang dahsyat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan berperang ganti mereka. Tuhan yang mengalahkan para musuh-musuh daripada Yosafat. Demikian juga akan kehidupan kita semuanya. Tuhan yang akan menyelesaikan di dalam setiap pergumulan permasalahan kita. Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Asal apa? Kita mau datang meminta petunjuk daripada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Berikan aku suaramu. Pasang telinga kita untuk mendengar suara daripada Tuhan. Dan mari kita menghargai hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayannya Tuhan. Dan yakin dan percayalah bahwa kuasa Tuhan yang Bapak Ibu sembah sampai hari ini adalah memiliki kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat, yang tidak dapat disamakan dengan kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita akan menghadapi kemenangan, keberhasilan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena ada Allah bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan saat pagi hari ini, saat sore hari ini, buat kehidupan kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau yakin dan percaya bahwa Allah kita
tetapi Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Kalau nggak tahu, kita nyanyikan pujian musim akan selalu berganti. Dalam segala hidup kita, dalam segala musim hidup kita, tetap yakin dan percaya kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama katakan pujian ini buat Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Malam ini Tuhan, apa yang dibawa oleh jemaat-Mu, masalah beban yang mereka rasakan Tuhan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, ataupun hal-hal yang lain Bapa, kami berseru kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah penolong yang setia. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan jamaah-Mu yang memberikan kesehatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghormati akan Tuhan melalui menghormati akan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, meyakini, percaya dengan sungguh akan kebenaran firman Allah itu, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kami memegang teguh akan kebenaran firman-Mu, kemenangan demi kemenangan akan kami terima. Haleluya Tuhan, teguhkan, kuatkan hati kami semua. Segala rencana-rencana yang direncanakan oleh umat-umat-Mu Bapa, apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka, kami bawa rencana, kami ikut sertakan Tuhan. Maka perkara-perkara yang ajaib akan menyertai kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa adanya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu Bapa. Kasih karunia demi kasih karunia juga Tuhan limpahkan atas hidup hamba-Mu. Engkau yang mengerti akan keberadaan hamba-Mu, tetapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan berbuat adalah untuk kami dapat melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib dan heran ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, pakai hamba-Mu sekeluarga juga bersama sidang jemaat. Kirimkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, haleluya. Sertai dengan mujizat dan tanda heran, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus tolong kami semua untuk mengerti, memahami firman-Mu, terutama melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberikannya dengan sukacita dan sukarela, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan berkat-Mu turun ke atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Persembahan yang akan dijalankan, maka satu musyawarah kita berbaiknya untuk Tuhan. Terima
sudah diberikan oleh Ibu Pendeta Atina Tarigan ya. Tuhan Yesus berkati ya. Jadi kalau saudara mau ke Baru Rejo melewati perempatan Pedotan, kalau dari mana, dari Baru Rejo ya, bukan dari Kabupaten, terus kemudian sebelum tikungan ke kiri ya, itu belok aja ke kanan. Ini bukan Baru Rejo. Maksudnya tikungan ini bukan? Iya, oh iya. Yang biasa berusukan saudara ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih dengan pelayanan yang diberikan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, kemudian kegiatan selama sepekan. Selasa tanggal 2 Agustus ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan. Kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu. Jadi tanggal 14 ada ibadah tengah minggu, WL ini Bulisya jam 6 sore ada penjemputan. Kemudian dilanjutkan nanti jam 19.30 itu latihan musik. Kemudian jam hari Jumatnya 6 Agustus ada doa puasa jam 2 siang, dan hari Sabtunya ibadah remaja muda WL-nya Hana jam 6 sore. Kemudian sekolah minggu dan remaja ya. Kemudian hari Minggunya tanggal 8 Agustus. Iya, 8 Agustus ya, tanggal 8 Agustus itu ada ibadah raya pagi disertai dengan perjamuan kudus. Mohon petugas perjamuan bersiap untuk mempersiapkan diri baik yang pagi maupun yang sore ya. Kemudian ya jam 6 sore, jam 7 pagi ibadah ya, ibadahnya jam 7 pagi untuk ibadah raya paginya. Kemudian jam setengah 9, 10 itu ada ibadah sekolah minggu dan ibadah pra remaja. Jadi dipisah ya, pra remaja di sini, sekolah minggu ada di mana, di aula. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus ya, ada di aula. Kemudian ibadah raya malam, latihan musik untuk ibadah raya malamnya jam 11 siang sebagaimana biasa. Kemudian ibadah raya malamnya jam 6 sore, WL-nya Ibu Yera, singersnya Saudari Fani dan Ibu Marta, LCD-nya Saudara Gedi. Dan kemudian ibadah raya pagi ya, ibadah raya pagi WL-nya Saudari Live ya, kemudian singersnya Saudari Felicia dan Ibu Dini, LCD-nya Saudari Orion ya. Ada tambah dari Ibu, silakan. Ya, saudara, ya. Nanti kita akan ada perjamuan kasih. Terima kasih dengan perjamuan kasih yang Bapak Ibu Saudara bawa ke gereja, ke gereja Tuhan. Dan tolong dulukan tamunya ya, puji Tuhan. Saya kira tidak ada yang lain. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Bersyukur Bapak, banyak yang telah membuat. Kita akan langsung di dalam Tuhan. Banyak yang telah membuat di dalam hidupku.
akhir dari ibadah ini kami telah mengucap syukur karena segala keberadaan kami itu oleh karena Engkau. Apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami baik adanya. Di tengah-tengah permasalahan hidup kami pun Tuhan, haleluya, kami boleh tetap merasakan kebaikan-Mu itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah membenarkan kebenaran firman-Mu, bagi hamba-Mu untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Memberkati Tuhan semua yang ada di Barujo, baik pelayanan, baik keluarga, baik juga haleluya yang lainnya Tuhan. Engkau tambahkan semuanya untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu sedetik pun ya Tuhan. Tetapi Engkau memegang hamba-Mu dengan tangan kanan yang penuh dengan kebenaran, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang karena keadaan tubuh mereka, Tuhan, mereka terkendala untuk datang. Kami berdoa untuk lawat mereka, jamah mereka, baik Mbah Joko, baik Mbah Jono, baik Cik, baik Tante Pik Tuhan, baik Tante I Tuhan, baik Pak Cu maupun Opa. Bapak di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kasih karunia-Mu bagi Tuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam iman mereka, mereka boleh tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya iman mereka boleh menyelamatkan mereka, dan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di dalam setiap pelayanan pekerjaan yang Kau kerjakan bagi rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala tambuhan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami yang membalikan diri ke Kau, saudara kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, biar semuanya itu Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan Engkau, haleluya, dan menjadi dupa yang berbau harum. Dan apa saja yang sudah kami campurkan, dengan iman kami percaya bahwa kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, dan memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.